Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Yulianawati, NIM 18622013010, kelas 7 SIP 1. Akan menjelaskan pengaruh corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi ketat. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan dengan baik. Research gap. Usman, dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN merupakan bagi penerapan liberalisasi ASEAN sebagai pasar yang berbasis produksi tunggal. Dwi dan Wirasedana, economic performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama, yang ditandai dengan retur tahunan industri yang bersangkutan. Wirasman, kaitan corporate social performance pada kinerja ekonomi juga tidak lepas dari perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu fenomena PT Coca-Cola Bohemia Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen pada CCBA. Sasaran CCBA tidak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen melalui sekitar 400 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. CCBA menyadari bahwa untuk meraih semua peluang yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dan untuk dapat menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif, tim CCBA perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta sikap yang tepat. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan motivasi, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya nomor 2, apakah perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat, apakah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance? Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah menjelaskan perumusan masalah. Yang ketiga, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti secara eksplisit dan jelas. Selanjutnya nomor 4, jelaskan artikel utama dalam penelitian ini. Teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tapi juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan artikel dengan penelitian dengan baik. Yang kelima, apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Pembaruan penelitian ini salah satunya fenomena merupakan tonggak bagi
penerapan liberalisasi ASEAN, banyak produk impor yang akan mencapai industri lokal. Dalam bersaing dengan produk luar yang lebih kualitas, dengan ini peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain dengan DBMS. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini. Peneliti telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbatasan penemuan peneliti untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan pembedaan peneliti lainnya. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran serta corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, corporate sustainability terhadap economic performance. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate social performance dalam meningkatkan hubungan sosial perusahaan dengan menggunakan bisnis strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan penggunaan blockchain dengan baik dan benar, serta mengembangkan corporate sustainability untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kritik peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Selanjutnya, nomor 7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, stewardship theory. Teori ini dikembangkan oleh Donaldson dan Davis bahwa teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk melakukan sosial dengan keinginan prinsipal. Positif accounting teori. Dalam teori ini berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Ketiga, stakeholder teori merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas dan secara eksplisit. Kedelapan, jelaskan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertama, stewardship theory. Hubungan stewardship theory dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi tujuan individu melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mendapatkan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, dan menetapkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Kedua, positif accounting teori. Teori akuntansi positif dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada ekonomi performance yang terkait pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk menginjak range ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, stakeholder teori. Dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada penggunaan sustainability report perusahaan. Merupakan laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan pihak kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kritik. Peneliti telah menjelaskan keterkaitan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan grand teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian ini. Yang kesembilan, kerangka konseptual. Kerangka konseptual ekonomi performance yaitu Y, dan corporate social performance X1, bisnis strategi X2, black hands itu X3, dan corporate sociability X4. Selanjutnya, nomor 10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance. H2-nya, bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance. H3-nya, blockchain tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. H4-nya, corporate sustainability tidak berpengaruh terhadap economic performance. Kritik. Tidak ada kritik dalam poin ini
karena peneliti sudah menjelaskan dengan baik dan cukup jelas tentang hipotesis penelitian yang dilakukan. Selanjutnya nomor 12 yaitu rancangan penelitian, definisi operasional variabel, teknik penarikan sampel, unit analisis jenis data, rancangan. Yang A, rancangan penelitian analisis regresi linear berganda. Kritik: tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti telah menampilkan rancangan penelitian. Rancangan penelitian analisis regresi linear berganda. Kritik: tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti telah menampilkan rencana penelitian secara jelas. Yang B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variabel dependent economic performance, variabel independent corporate social performance, bisnis strategi, Brookings, corporate sustainability. Kritik: tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel yang digunakan. Yang C, teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu tipe pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan pertimbangan yang diambil itu berdasarkan tujuan penelitian. Kritik: peneliti sudah jelas dalam menjelaskan sampelnya dengan menyebutkan kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Yang D, unit analisis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terpilih 17 perusahaan dari total populasi 85 perusahaan. Kritik: tidak ada kritik. Penelitian sudah menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Yang E, jenis data. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder diambil secara tidak langsung melalui perantara, dan dalam penelitian ini data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tidak ada kritik untuk poin ini. Yang F, uji kelayakan model. Analisis regresi data panel. Dalam penampilan uji kelayakan model melalui dari analisis statistik deskriptif, estimasi model regresi data panel, uji Chow, uji Hausman, uji Legendre multiplier, dan uji klasik berupa uji multikolineritas dan heterokodaritas, dan uji hipotesis, uji F, dan koefisien determinasi. Kritik: tidak ada kritik untuk poin ini. Uji Hausman bisa dilihat di layar untuk lebih jelasnya. Uji Legendre multiplier, kesimpulan model, uji asumsi klasik, uji multikolineritas. Dan uji kelayakan model, ada uji kelayakan model, uji F, koefisien determinasi, uji T. Kritik: tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah jelas dalam menjelaskan analisis data dalam pengelolaan data penelitian dengan jelas. Ke-11, keterbatasan yang dapat ini tuh yang ke-13, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini: A, periode penelitian digunakan hanya 5 tahun sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang B, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang C, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan semakin terbatas. Yang D, variabel yang digunakan dalam penelitian ini itu masih terbatas menggunakan variabel independen, Brookings, dan corporate sustainability. Lalu variabel dependen dengan masing-masing variabel hanya satu porsi. Kritik: peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.